Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di sini, yaitu yang pertama, hikmah sholat istisqa. Nah, tadi sebelumnya sudah dipaparkan atau sudah dijelaskan mengenai pengertian, rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari sholat istisqa. Sekarang hikmah sholat istisqa itu apa saja? Bisa seperti yang pertama, merasakan nikmatnya rahmat berupa hujan dari Allah. Yang kedua, belajar untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, menambah rasa tawakal kepada Allah dalam diri. Nah, yang keempat, belajar untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tata cara sholat istisqa. Sama seperti sholat yang lainnya, hampir sama seperti sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama di sini yaitu imam pergi ke pelataran sholat untuk mengimami orang-orang sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat istisqa ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, yang pertama niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istiqoi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Lalu takbiratul ihram. Lalu yang rakaat pertama, nah setelah niat takbiratul ihram, setelah itu membaca iftitah. Nah, setelah membaca iftitah dilanjutkan membaca takbir 7 kali. Nah, ini sunnah hukumnya. Lalu disambung, setelah itu disambung baca Al-Fatihah dan disambung dengan surat-surat pilihan. Namun utamanya di sini baca surat Al-A'la. Lalu setelah membaca surat Al-A'la, seperti sholat biasanya, ruku, sujud dan lain-lain, tertib ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu rakaat kedua. Nah, pada rakaat kedua ini setelah berdiri untuk rakaat kedua, lalu baca takbir 5 kali. Nah, itu juga hukumnya sunnah. Nah, setelah itu baca Al-Fatihah dan disambung dengan surat-surat pilihan. Namun di sini di rakaat kedua ini diutamakan membaca surat Al-Ghasyiyah. Lalu tata cara yang selanjutnya. Nah, setelah selesai sholat, imam itu menghadap ke arah jamaahnya, lalu berkhutbah. Nah, ketika berkhutbah disunahkan memakai selendang. Lalu dianjurkan isi khutbah itu banyak beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah. Lalu imam berdoa dan imam itu berdoa dan diamini oleh jamaah. Nah, ketika berdoa hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi. Nah, setelah itu pada khutbah kedua, dikala berdoa hendaknya khotib itu berpaling ke kiblat atau membelakangi makmum. Hendaknya khotib berdoa dengan suara yang lemah menurut tekanan memohon, seperti nada memohon, seperti itu. Dan ketika khotib berdoa dengan suara nyaring, hendaknya jamaahnya pun juga mengikuti dengan suara yang nyaring pula. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.